Iya, aku ada di day 3 last day dari pameran pada suatu hari. Kita mau keliling lihat karanya, yuk. Di sini dibagi menjadi 3 babak. Ada yang pertama itu sebelum menikah, yang kedua itu akad, yang ketiga itu setelah menikah. Kami memakai media gendang karena gendang itu ada di prosesi pernikahannya. Yang asli itu beratnya 25 kilo. Jadi kita pakai yang kecil untuk kebutuhan pameran. Nah, visual yang kami pakai itu dari kain tenun wayang dari Lombok. Seperti ini. Ini seperti pixel, maka dari itu kelompok kami memakai visual seperti pixel. Nah, karena kelompok saya itu ada Lombok, jadi kita wawancara langsung sama bapak kepala dusun seperti itu. Nah, setiap babak itu ada sesinya, misalkan sesi 1 midang. Nah, penjelasan midangnya itu ada di buku panduan sini. Ini prosesnya memang sangat panjang banget ya. Terus sampai babak 3, babak 2 itu benar-benar panjang banget prosesnya. Terus di sini kami membuat merch. Yang pertama itu ada ganci. Ganci ini dari visual yang megang gendang bele. Terus ada postcard sama ada hanging tag. Yeay. God, ini punya Bia, ini punya Bia. Gimana sih Mil, puternya Mil? Gini guys. Tuh kita ngeliatnya dari sini. Wah, kita ngeliatnya dari sana, dari sini, lucu banget. Dan itu menceritakan tentang lutung kasarung. Nah, ini nih muter ini. Wah, benar-benar unik banget, suka. Love. Lanjut ke sini. Ini tuh punya kelas C ya, punya Sitki dari Palembang. Ini menceritakan Romeo and Juliet Asia ya. Mirip. Kesini, ini punya kelas siapa nih? Oh, kelas kamu. Oh, gimana nih? Tentang Pujangga Manik, berasal dari Sunda juga, budaya Sunda. Ya, ini tuh tentang perjalanan seorang Pujangga Manik menjelajahi dunia. Apa menjelajahi? Kurang tahu ya guys. Jadi kayak buku cerita ya mereka ya? Iya, ini manuskrip tapi emang full illustration. Wow. Wah, ada ininya guys. Ilustrasinya seger banget sih guys, karena full biru dan cerah banget ya. Iya betul. Full ilustrasi gila. Wow. Lanjut ke sini. Masterpiece tetap di favorit aku. Ini simpel ya. Ini sering tahun tuh acara perayaan masuk padi 100 tahun. Oke. Sampainya jadi tambah menu apel gini. Tuh. Wow. Ini perlu dimasukin juga. Gak usah. Jadi nanti dimasukin ke sana ya. Gitu, di slide gitu. Nih, kalau gambarannya kayak gini deh. Nah, Kayak gini. nanti keluar gitu. Keren banget. Terus ini penjelasannya ya. Yes, betul sekali. Jadi pembicara ya ntar ya. Oh, iya, Wow. Wow. Ini punya kelompok aku guys. Wow. Ruang waktu. Tentang budaya Toraja dan juga tentang goa di Sulawesi Selatan. Wow, gimana nih? Iya guys. Jadi emang menceritakan tentang budaya Rambu Solo. Itu apa sih kayak pemakaman khas Toraja. Terus ini goa-goa yang terdapat di ilustrasi tertua di dunia. Oh my god. Ini adalah cara manusia purba melakukan teknik melukis di goa dengan cara di scratch pakai batu dan juga menyembur pigmen lewat mulut terus dicap menjadi tangan. Wow. Packagingnya. Ini packagingnya tuh seperti di dalam gua. Wow. Tuh. Wow, keren banget ruang waktu. Lanjut ke board game. Ini board game Toma Mango.
Iya, ini punya Cipa dari adat Sumba Barat. Ini gimana cara mainnya? Jujur nggak ngerti karena yang punya di mana ya. Tapi nggak boleh dipegang. Lanjut ke menyelamatkan putri Kaca Mayang. Kaca Mayang? Kaca Mayang. Kaca Mayang. Ini punya Atra guys. Iya, ini punya Atra guys. Tuh. Karena aku udah mainin ini dan menurut aku ini cukup seru karena banyak banget tantangannya. Ini gimana nih cara mainnya nih? Jadi begini guys, singkatnya ya, kalau dapat tentang orang ini tuh kartu kayak sial gitu, entah bisa dapat penyakit, Waduh. dapat keracunan kayak gitu. Nah, Waduh. di aturannya kalau kalian dapat kartu penyakit 3 itu kalah karena emang misi dari game ini tuh adalah Harus sehat. harus sehat sampai Oh, tujuan. Betul. oke. Nggak boleh sakit. Nah, kalau kartu bintang itu mungkin bisa dapat kayak makanan untuk kalau dapat kartu kelaparan, dapat makanan, dia bakalan sembuh. Terus juga dapat ini guys. Dia itu ada kartu-kartu yang ada logonya. Jadi ada api, pedang gitu. Jadi nanti itu di setiap bagian ada challenge nih misalnya ada logo pedang, kita harus ngeluarin kartu pedang. Oke. Tapi kalau nggak punya bayar koin. Sebenarnya permainannya sangat panjang dan menarik ya guys. Mungkin kalau mau lebih lanjut boleh Datang, yes. Ini tendang aku orang tahu permainan tapi jujur ini bagus. Ini bagus banget ya, dan ini mahal banget ya. Kayu loh. Ini oh my god, gold. Ini emas asli guys. Wow. Wow, ini keren banget. Ini juga permainan menarik ya guys tentang masak-masakan. Tapi aku kurang tahu detailnya mana. Jatuh. Oh no. Seperti ini. Kesini dulu kali ya, nyari nimbung. Jujur aku kurang tahu Ini menarik banget. Aku kemarin mainin ini dan asik banget ternyata. Jadi kayak sama aja kayak ular tangga, tapi mulainya dari tengah ke akhir. Nah, kalau yang merah itu dapat ininya. Terus kalau biru itu kita dapat timah. Nanti kita tuh kalau mau finish harus megang 5 timah gitu. Gitu. Betul. Ini bagus banget sih. Ini Catherine dan Acha. Wow. Lanjut ke sini, Lintang Kalian Urung. DGC. Oh, DGC. Ini itu berasal dari Jogja dan terinspirasi dari game garis Imaginer. Jadi guys, permainan ini itu nanti itu di setiap yang krem dan abu-abu itu bakal dapat kartu pertanyaan yang berbeda-beda. Jadi setiap kartu, misal dapat kartu ini itu tuh dia bakal dapat pertanyaan. Jadi ini sekaligus untuk media belajar. Oh my god. Jadi Yes. pertanyaan pengetahuan seputar Jogja. Mantap. Nanti juga ada beberapa skill yang bisa dipakai ketika pemain-pemain itu berdiri di kotak-kotak merah. Nanti skill-skillnya juga bisa digunakan buat ngatur strategi juga. Misalkan Meriam tuh bisa naruh 2 kali 3 petak untuk menghalangi gitu. Halangannya yang ini. Kenapa? Karena ini ceritanya Meriam yang merusak tanah di sekitarnya gitu. Kita ke pintu bom Trumon. Marwah. Jelasin. Ini karyanya Marwah nih. YouTube lebih dari TV Bu. Yes. Gimana nih Marwah nih? Selamat datang di pintu bom Keren banget. Gimana nih cara mainnya? Langsung cara main. Oh, jelasin dulu deh. Kenapa? Aja lah langsung cara main. Boleh. Ini dari adat apa, Kak? Ini tuh kita ngambil latar belakang untuk board game-nya itu tentang perdagangan di Kerajaan Trumon. Kerajaan Trumon itu sendiri sebenarnya masih termasuk ke dalam Kerajaan Aceh. Nah, tapi Kerajaan Trumon ini dia tuh menjadi salah satu yang meningkatkan perekonomian Kerajaan Aceh di Aceh sangat pesat karena mereka tuh juga jadi pusat perdagangan rempah terbanyak di Wow. Aceh pada masa itu karena sistem ekonomi yang dibuat sama rajanya yaitu Raja Bujang itu sistem ekonominya sangatlah bagus karena kepemimpinannya yang hebat. Jadi Trumon ini menjadi daerah dengan ekonomi yang sangat tinggi pada masa itu. Mantap banget. Benar banget. Jadi ini ada orang Arab, ada orang Aceh, Benar. Cina gitu ya. Kenapa ada orang asing di Aceh? Karena apa? Trumon itu menjadi salah satu daerah yang modern pada saat itu. Mereka udah melek
sama asing yang masuk ke Nusantara pada masa itu. Mantap Terutama ke banget. Aceh. Ilustrasinya gacor guys. Marwa bikin yang mana sih Marwa? Ini yang aku buat, dan yang aku buat. Wah. Ini beda-beda ilustrator. Iya. Bisa nyatu ya. Karena kita, nah bener banget Kak, karena kita itu mengadaptasi. Ini tuh art style-nya bukan art style kita ya, tapi art style yang ada di Aceh pada masa itu. Jadi lukisan-lukisan Aceh pada saat itu punya art style yang sama dengan sebentar ya Kak, lama. Yang sama dengan lukisan lukisan Persia, miniatur Persia. Nah, karena Aceh itu kan lumayan kental ya budaya Islamnya, makanya masih ada unsur-unsur Persia, miniatur Persia nama art style-nya. Nah, kita adaptasikan ke karakter-karakter di dalam board game kita. Keren banget, keren Marwa. Mantul sini, mantul. Keren. Gacor. Jadi kayak kenapa sih pintu? Oh bener banget. Jadi nama gamenya itu pintu bom. Jadi nama gamenya itu pintu bom Trumont. Kenapa? Karena bom itu artinya dermaga. Jadi Trumont ini pusat perdagangannya itu, sistem perdagangannya itu dilalui oleh kapal-kapal. Makanya jadi perdagangan dengan dermaga ya gitu. Nah, si boardnya juga kita custom supaya terlihat seperti pintu yang terbuka. Keren banget. Gacor. Sekarang lagi sama Alis. Kita lagi minum Tomoro sisal, karamel sisal. Nyam banget karamel sisal. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Camille. Camille. Baru datang ya? Dari tadi ya, Wi. Iya, kita lagi mau ada talk show. Wah, lampunya. Tadi Alis pengen jatuh, guys. Gue capek deh tadi. Tadi gue udah mau jatuh, malu banget. Gue melakukan ini demi lulus banget. Lo tau gak? Selesai. Baik. Babak pertama itu ngejelasin tentang persiapan sesajen oleh mereka buat ya tuh pengantar pacarannya. Terus itu lanjut. Kalau ada teman-teman yang bertanya kenapa judulnya itu Kerbau Penyembur, jadi singkat cerita Putri dan Maling itu berasal dari kerajaan Luwu. Jadi di sana suatu hari Putri dan Maling itu terkena penyakit kulit hingga akhirnya Putri dan Maling itu merasa takut kalau masyarakat di sekitarnya itu terkena atau tertular dari penyakitnya tersebut. Akhirnya Putri dan Maling itu mengasingkan diri di sebuah pulau. Mainnya ini diadaptasi dari ular tangga, jadi cukup simpel. Tapi di sini saya nggak ada ular, nggak ada tangga. Jadi gimana cara naiknya itu kalau misalnya kalian injak berhenti di dua kotak ini, dua kotak yang warnanya ini, warna merah sama oranye. Jadi kalau misalnya warna merah nanti akan dapat ngambil kartu perintah kayak contohnya kayak gini. Nah, kartu perintah ini tuh ada narasinya gitu. Nah, nanti kalian bisa baca narasinya. Nah, narasinya itu menunjuk nanti bakal ngarahin kalian kemana. Misal ke bilik mandi, dapur, kamar mandi, ruang keluarga dan sebagainya. Kita mulai. Jadi cukup simpel ya. Kamu mau yang mana? Kalian mau pilih dulu karakternya, boleh yang mana nih? Oke. Kita singkirkan dulu ya. Nah, bisa mulai dari Hombim, Pak. Breng. Sweet. Oke. Mau dari kanan apa kiri? Kan dia. Oh, dia. Kiri. Oke. Ini kalian mau nentuin menangnya 2 pemenang atau 1 pemenang? Satu pemenang. Oke. Oke, boleh dimulai. Empat. 2, 3, 4. Oh ya, aku bengong aja. Gue 3 nih. Bisa diambil kartu tengahnya. Balik ke bilik mandi. Dakwak ingin minum teh palua. Tolong siapkan dulu di dapur. Nah, berarti maju ke dapur sih. Oh, Ada dikit. Gantinya dikit. nggak apa-apa, maju. 3. Double lagi. Makasih. Mana nih? Kita ingin datang ke rumah atau menyuruh menyapu ruang
Wis. Wah, jauh banget. Oh, ini dapat apa? Adu jari jempol dengan satu pemain. Pemain yang berhasil menjepit jari lawan dulu menyatakan benar. Berarti main ayam-ayaman yang kayak gitu. Coba keluarin tangannya dua-duanya. Nah, kamu pilih siapa yang kamu mau tantang? Dua-duanya kukunya panjang. Aduh, tapi kukunya panjang. Dia tuh turun satu. Iya, turun satu. Apa-apa. Nanti kalau kalah, gue turun satu. Kalau menang, gue naik dua. Jawa. Iya kan berarti dia yang kalau aku. Kalau misalnya dia menang, Dia menang, dia naik dua. Kalau misalnya kamu yang menang, kamu yang naik dua. Oh, oke. Tuh, 2, 3. Oke, kalau dilirik-lirik. Udah. Kamu berarti maju dua. Kamu turun satu. Tapi kamu dapet challenge lagi. Salah, bakal kasih. Nah, pilih. Datua ingin merayakan upacara tablik ikut bersama Datua ke halaman. Halaman. Yes. Males banget dah. Oh my god. Ini serius. Yeah. Permainannya cukup 15 menit karena ada yang bisa sampai kayak ya Kayak kita udah aja sih kayak. Ya makasih ya. tapi tenang kalau misalnya dia misalnya di sini terus dia dapat 5 berarti mundur lagi. Mundur kan? Yes. Lu kalau dapet tantangan tantang dia. Iya. Gak mungkin naik. Dapat menang semua berarti kamu dapat 2 kali. Malas banget. Ya, dikocok ya? Malas banget. Oh, enggak udah dikocok kok. Lempar dadu ke tengah kedua pemain. Pemain pertama yang berhasil menangkap dadu akan menjadi pemenang. Iya. Jadi kamu mau challenge apa? Bukan kedua pemain. Iya, Berarti kamu yang berdua? Kedua. Siapa? Iya, kamu siapa? Nah, berarti aku minta tolong kamu buat ngelemparin ini kayak sini aja. Nanti kalau misalnya dadunya sudah jatuh, kan kalian berdua rebutan ambil dadunya. Oke? Jadi aba-aba ada di dia ya. 1, 2, 3. Oke. Siapa yang menang? Aku. Alis maju 4, aku mundur 2. 1, 2. Oke. Jangan teriak, cewek bisa nggak sih? Iya, refleks maaf banget. Maaf sebesar-besar. Pilih satu pemain untuk suit. Pemain yang menang akan maju 2 langkah, sedangkan yang kalah akan mundur 2 langkah. Oke. Sulit ya? Nah, kalian bikin perjanjian dulu. Suitnya mau berapa kali menang? Mau berapa kali? 3 deh. Oke. Sulit Jepang kan? Iya, yang bunyi kita berapa? Jadi maju 2 langkah, 1, 2. Selamat menjadi anak yang bertanggung jawab. Enggak, kalau menang kan dia juga ada kartu ini ya. Emang licik udah. Please kita lanjut berdua. Boleh lanjut berdua boleh. Ayo. Kedua pemain meletakkan tangan di atas meja. Pemain satu berusaha memukul tangan lawan, sementara lawan mencoba menghindari. Jika Nah, jadi kalian berarti kamu pasti menantang dia dong. Iya. Nah, kalian berarti di tengah begini. Nah, ini bakal ada teriakan juga sih. Oke. Nggak boleh teriak. Jadi selang-seling. Ini. Ya. Nah, aku minta tolong kamu bantu buat pukul mereka. Jadi yang kena berarti yang kalah. 1, 2, 3. Ya aku lah yang kena. Paling atas. Berarti minus 3. Aku tambah Maju 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama-sama. Siapa aku ya? Kedua pemain memilih ganjil atau genap untuk Nggak dibaca. Enggak. Jadi kalian berdua Orang males. jadi ini mainnya kerjasama. Iya. Jadi kalian mau pilih apa? Ganjil apa genap? Genap. Oke. Jadi kalian bakal ngeluarin dadu. Nah, dadu itu bakal dijumlahin dan itu genap atau ganjil. Kalau misalnya genap, berarti kalian berdua menang. Tapi kalau misalnya ganjil, kalian berdua turun. Genap. Genap. Genap apa ganjil? Apa? Kamu pilih gimana? Yaudah deh, aku ganjil deh. Ada ganjil. Ganjil. deh. Tapi dijumlahin ya. Iya. Oke, 4. Maju juga kan? Ini dulu. 3 please. 6 Ya, 10. Lalu ya. Mundur 3 langkah. Gak apa-apa kita mundur bersama. 1, 2, 3. Sini. Di sini. Sekarang. Waduh, kemana nih? Dapur. Berarti turun. Jauh. Sama kayak tadi.
Marwa logistik. Marwa logistik. Parah banget Derry, sumpah. Ya aja. Sholat. Dia sholat. Nah itu kan lebar ya jadi. Iya. Ya kayak gitu dong. Buat Yaji tiduran. Oh. Maksudnya. Stiker kaki. Buat siapa buat lu? Mau dong, gue taruh kosan gue biar kalau orangnya di kosan gue ada kaki ya bagi-bagi. Kalau kamar Dika yang mana yang ikutin kaki gitu? Tapi ini karena ini Kanan kiri deh. Anjir, barang PS banyak banget gue. Yang cetak-cetak. Satu orang 3 masih. Enggak kan kaki ada 2. Tiga, satunya apa? Jir. Kelaban. Kita udah selesai sekarang. Tadi tuh kayak dari hari pertama itu nggak sempet ngevlog, nggak dari loading loading barang itu sempet nggak sempet. Jadi kayak bener-bener Bener banget kak, tiba-tiba bener gitu banget. ngevlognya kayak nggak benar. Ya udahlah, Bener kayak video banget, isi video ini pasti kayak klip-klip sebagian. Pokoknya kalau kita pakai yang putih itu hari pertama, Hari yang Jumat. hijau itu hari kedua, Hari Sabtu, yang merah itu hari ketiga. sekarang hari Last Minggu. day. Last day udah selesai. Udah bersih juga. Bye bye.